dari sisi wilayah dari Jatiluhur ke Jakarta itu kan kurang lebih 40 sampai dengan 50 kilo. Kan ada jaringan terbuka melalui Kalimalang yang existing saat ini sudah puluhan tahun kita rasakan menjadi sumber air baku kita. Nah, bagaimana ke depannya sebenarnya melalui Kementerian PUPR itu sudah ada kajiannya, Pak. Sudah ada kajiannya untuk kemudian pengelolaannya langsung di Jatiluhur, kemudian langsung didistribusikan melalui pipa tertutup tentunya ke Jakarta, itu sudah ada kajiannya. Penyaluran air, distribusi air dengan pipa itu lebih menjadi lebih mutlak, Pak, ya? Menjadi lebih mutlak, Pak, karena memang selain ini adalah menjaga soal ekologi, soal lingkungan, ini juga kita tahu, Pak, soal bicara turunnya permukaan tanah ya, Pak, ya. Kalau menggunakan perpipaan kan tentu tidak ada lagi penggunaan air tanah yang ekstraksinya berlebihan. Jadi pipa itu menjadi suatu mandatori sebenarnya, Pak, di kota-kota di apa namanya di belahan dunia lainnya. Iya. Pemirsa Jak Forum, kita akan kembali dengan pembahasan sumber air baku dan infrastruktur PAM Jaya. Baik Pak Sahrul, Pak, selain pasokan air dari Jatiluhur yang dialirkan melalui Kalimalang, apakah ada rencana Pak penambahan sumber air baku dari entah itu waduk yang ada di sekitar Tangerang atau dan sebagainya? Silakan Pak. Memang saat ini sejak tahun 1995 kan PAM Jaya masih pelanggan tetapnya PAM Kabupaten Tangerang ya Pak ya, namanya TKR. Nah itu kami beli kurang lebih 3.000 liter per detik. Nah itu kami sebutnya dengan air curah. Jadi air yang sudah diproduksi di sana dialiri ke DC kami atau ke distribusi center kami yang kemudian kami suplai ke wilayah selatan Jakarta. Tapi kalau memang bicara kemudian air baku dari internal Jakarta, sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi. Ya. Ciliwung sekarang kualitasnya. Ciliwung kami sedang persiapan untuk membangun instalasi Pak di daerah Pejaten, itu 200 liter per detik Pak. Sumbernya dari Ciliwung? Sumbernya dari Kali Ciliwung. Agak berat mungkin ya Pak ya untuk treatmentnya, karena kan kualitas airnya. Karena kan ngambilnya kami masih di wilayah hulu Pak, di daerah selatan, jadi masih memungkinkan untuk kualitasnya masih cukup baik. Jangan lihat Ciliwung yang ada di Jakartanya. Betul Pak. Yang hitam gitu. Yang hitam. Nah nanti kan kami produksi di instalasi kami yang kami tentu berbasis regulasi yang ada, yang nanti kami akan aliri ke wilayah selatan Jakarta, khususnya daerah Perdatam, Kalibata, Rawajati Pak, ke daerah sana. Itu dari internal. Nah dari sisi lain memang selain tadi Jatiluhur ada dari Kali Pesanggerahan Pak. Kami menyebutnya dengan Spam Sanggerahan. Itu kali yang kami ambil, sungai yang kami ambil itu kurang lebih 750 liter per detik nanti untuk wilayah selatan Jakarta juga. Cisadane gimana Pak? Cisadane karena kan nggak masuk ke Jakarta Pak, karena ke Tangerang. Karena itu wilayah PAM yang lain. Wilayah PAM yang lain, betul. Baik Pak. Pak, memungkinkan nggak Pak ke depannya saluran dari Jatiluhur melalui Kalimalang itu disalurkan dengan pipa yang tertutup Pak? Kan sekarang disalurkan terbuka ya Pak ya? Betul. Artinya agak-agak rawan juga kan, tidak mungkin kita 24 jam memonitor warga tidak membuang sesuatu yang membahayakan kualitas air Pak. Memungkinkan nggak Pak? Sangat memungkinkan Pak. Jadi memang kalau kita potret dari sisi wilayah dari Jatiluhur ke Jakarta itu kan kurang lebih 40 sampai dengan 50 kilo. Kan ada jaringan terbuka melalui Kalimalang yang existing saat ini sudah puluhan tahun kita rasakan menjadi sumber air baku kita. Nah bagaimana ke depannya sebenarnya melalui Kementerian PUPR itu sudah ada kajiannya Pak. Sudah ada kajiannya untuk kemudian pengelolaannya langsung di Jatiluhur, kemudian langsung didistribusikan melalui pipa tertutup tentunya ke Jakarta, itu sudah ada kajiannya Pak. Untuk kemudian nanti disuplai ke Jakarta. Tapi soal kemudian kapan ini akan dilaksanakan, saya kira ini domain dari pemerintah pusat. Iya. Betul Pak, betul. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang dilakukan PAM Jaya untuk menjaga kualitas air baku Pak? Ya, ini yang saat ini tentu menjadi concern semua pihak Pak, menjaga kualitas dari sisi produksi kita, karena kami masih menganut sesuai dengan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, di mana sebenarnya dari hasil produksi itu sudah siap diminum. Nah, menjaga kualitas tentu dengan treatment yang menjadi standar kami Pak, dan kami jaga betul itu supaya supaya ketika warga Jakarta menggunakan air kami cukup confident. Nah ini yang saat ini mungkin di forum ini juga saya ingin sampaikan bahwa ini juga menjadi edukasi ketika air sampai ke rumah warga dan airnya itu mungkin kita mengistilahkan berbau kaporit ya Pak ya. Justru itu air yang bagus sebenarnya Pak.
air yang terjamin secara distribusi. Karena mungkin ini stigma Pak dulu ketika tahun-tahun 90-an air berbau itu nggak bagus dari sisi PAM ya Pak ya. Tapi justru sebaliknya Pak, itu terjaga bahwa hasil produksi kami secara kualitas betul-betul sampai ke warga Jakarta, dan itu yang kami jaga sebenarnya saat ini Pak. Ya, jadi tidak membahayakan kesehatan Pak? Tidak membahayakan Pak. Kami yakinkan itu tidak membahayakan kesehatan. Nah itulah yang seringkali menjadi ketakutan dari klaster konsumen yang masih menggunakan air tanah. Gitu. Iya, iya. Takut dengan air berbau ya Pak. Air yang berbau. Iya, beda baunya mungkin kalau baunya misalkan di luar dari standar kami ya Pak ya. Itu satu hal tentunya. Tapi di sisi lain memang kami menjaga itu, makanya di titik-titik jaringan kami menginjeksi lagi kualitas air itu dengan bahan-bahan yang kemudian nanti secara kualitas tetap terjaga ke rumah warga Pak. Iya, seperti iya. itu. Pak, pertanyaan yang mungkin seringkali disampaikan oleh awam Pak. Apakah jika ada warga yang kemudian atau industri yang kemudian melakukan pencemaran katakanlah di Kalimalang atau segala macam, itu kategorinya pidana atau bukan Pak? Mungkin pada aspek lingkungan pasti ya Pak ya, tetapi kan ada standar-standar saya kira yang mana kalau misalkan ada pabrik atau industri yang kemudian outputnya dia jadi limbah domestiknya dia kemudian dia buang ke situ, tentu itu harus punya standar tertentu yang boleh diperbolehkan ya Pak ya. Iya, iya. Gitu. Harusnya dia selesai dulu ya. Harusnya dia selesai dulu, mungkin dia lalu secara internal, betul, atau limbah, atau juga bisa menjadi recycle di internal industri atau wilayah tersebut, sebenarnya juga bisa dilakukan seperti itu. Itu yang kemudian saat ini juga saya kira teknologinya juga sangat banyak Pak, dimungkinkan satu kawasan mereka melakukan daur ulang dari hasil yang mereka produksi air tersebut. Kalau bagi PAM di IPA-nya sendiri mungkin makin kotor sumber air, makin tinggi penggunaan bahan kimia Pak. Tentu Pak, karena itu memerlukan effort yang juga cukup tinggi ya. Dan biayanya makin tinggi juga. Biaya tentu makin tinggi Pak. Makanya kalau sudah masuk musim kemarau Pak, produksi kami dari sisi biaya chemicalnya tentu akan lebih tinggi Pak. Karena memang effort kami untuk kemudian menghasilkan air berkualitas itu membutuhkan chemical yang cukup banyak pastinya. Gitu. Oleh karena itu memang penyaluran air, distribusi air dengan pipa itu menjadi lebih mutlak Pak ya? Menjadi lebih mutlak Pak, karena memang selain ini adalah menjaga soal ekologi, soal lingkungan, ini juga kita tahu Pak soal bicara turunnya permukaan tanah ya Pak ya. Kalau menggunakan perpipaan kan tentu tidak ada lagi penggunaan air tanah yang ekstraksinya berlebihan. Jadi pipa itu menjadi suatu mandatori sebenarnya Pak. Di kota-kota di belahan dunia lainnya. Iya. Oke Pak. Nah, terkait dengan tingginya demand dan tentu saja walaupun ke depan Jakarta sudah tidak akan menjadi ibu kota, tapi konsentrasi bisnis saya rasa akan tetap masih ada di Jakarta ya Pak ya? Betul Pak. Dengan demikian kebutuhan akan air juga mungkin akan terus meningkat. Betul. Kedepannya secara bisnis apa yang direncanakan PAM Jaya Pak? Untuk meningkatkan suplai air, Pak? Ya, tentu dari internal kami sudah memiliki rencana bisnis, Pak, 2023-2028, dan salah satu yang kemudian menjadi aspek paling penting buat Perumda PAM Jaya adalah bagaimana kemudian kami bisa menambah suplai yang saat ini menjadi demand di warga Jakarta. Tadi saya balik ke awal, jadi kebutuhan terhadap kurang lebih 32-30%, 1 juta pelanggan itu equal dengan kurang lebih 11.000 liter per detik. Nah, 11.000 liter per detik itu kan tentu air yang harus diolah dan dikelola, Pak. Makanya kemudian ini yang existing, Pak. Ini Pak, demand, Pak. Kalau existing 20.750 yang saat ini kami kelola. Jadi kebutuhan kami sebenarnya di angka 31-32.000 liter per detik. Nah, makanya kemudian ada program strategis nasional dari pemerintah pusat dengan adanya Spam Jatiluhur, Spam Karyan Serpong, di internal kami membangun Buaran 3, ada tadi Pesanggerahan, Jatiluhur. Itu sudah mengisi kekosongan air dari yang saat ini dibutuhkan warga Jakarta. Ini memang berproses, Pak, tapi kami bisa yakinkan bahwa proses itu sedang berjalan saat ini. Nah, air baku itu yang
yang saat ini tentu kan nggak bisa kemudian kami langsung aliri ke warga Jakarta setelah diproses di instalasi kami, kemudian kami harus aliri melalui jaringan-jaringan yang kami kurang lebih di tahun 2024 sampai dengan 2030 akan menanam jaringan di angka 7.000 km pipa baru nantinya, Pak. Jadi totalnya kira-kira sampai berapa tuh, Pak? Nanti kurang lebih ada 16.000 sampai 17.000 pipa yang ada di Jakarta, Pak. Kilometeran. Kilometer, Pak. Jakarta mana tuh, Pak? Kira? Ini cakupannya keseluruhan, Pak. Kalau di Bukan kalau utara, dibentangkan dari Jakarta ke mana tuh, dengan kilometer? iya bisa sampai ya tadi Pak Surabaya kalau 7.000 Lewat tambah lagi, lagi, Pak, Pak, ya? lewat lagi, Pak. Madura ya? Madura. Ini PR kami, Pak. Tapi roadmap itu sudah kami siapkan, Pak. Iya, Gitu. iya. Itu roadmap yang kemungkinan akan terrealisasi pada tahun Iya, tahun 2030 sesuai dengan Pergub, Pak. Jadi ada Pergub 7 2022 yang mewajibkan Pamjaya untuk kemudian cakupan layanannya di tahun 2030 itu sudah tercapai 100%. Seperti itu. Oke, jadi itu roadmap-nya seperti itu ya. Iya. Kalau dikalkulasi kira-kira butuh sampai anggaran berapa tuh, Pak? Kurang lebih memang dari hasil kajian kami itu di angka 23 triliun. Triliun, Pak. ya? Triliun, betul. Jadi Dan memang ini angka yang sangat besar ini sekali. murni harus ada skema bisnis ya, Pak ya? Betul, betul. Jangan mandatori terus ya? Betul, Pak. Ya. Baik, kita akan lanjutkan Pak Sahrul di segmen selanjutnya. Baik. Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.